Ya, yang pertama kan memang ini masih indikatif ya, bahwa pendanaan IKN itu disebutkan bahwa 20% dari APBN, artinya itu ada sekitar 93,2 triliun ya yang harus dialokasikan untuk pembangunan IKN. Nah, sementara APBN kita hingga 2022 ini kan masih mengalami defisit yang cukup besar ya, sekitar 800 triliun. Nah, itu yang menyebabkan pemerintah ini juga harus pinter-pinter ya di dalam mengelola atau menganggarkan untuk pembangunan IKN ini. Dari mana kira-kira porsinya. Presiden Jokowi baru saja menandatangani Perpres Nomor 13 Tahun 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pada 30 Januari 2023. Dalam Perpres tersebut juga mengatur gaji untuk Kepala Otorita IKN. Total hak keuangan yang diperoleh seorang Kepala Otorita IKN sebesar Rp172.718.840 per bulan. Selain hak keuangan, Kepala Otorita IKN ini juga memperoleh dana operasional sebesar Rp178 juta. Sumber dana untuk pembayaran hak keuangan dan tunjangan ini diambil dari dana APBN. Seperti tercantum pada Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Kepala Otorita IKN memiliki kedudukan yang setingkat dengan Menteri, dan diberhentikan oleh Presiden, setelah melakukan konsultasi dan berunding dengan DPR. Kepala Otorita IKN dan wakilnya memegang masa jabatan selama 5 tahun. Namun, keduanya bisa ditunjuk kembali dalam lama waktu masa jabatan yang sama, dan bisa diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan berakhir. Secara garis besar Kepala dan Wakil Kepala Otorita bertanggung jawab, dan berhak melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Selain itu, Otorita IKN juga berwenang untuk memberikan izin investasi, kemudahan usaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangkaian kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara. Keduanya juga bertanggung jawab dalam pengembangan IKN dengan daerah mitra. Seperti dikutip Tempo 1 Februari 2023. Yaitu pertama adalah dari proses kelahiran, di mana bahwa diiming-imingi bahwa ini akan ada investor, ya, lalu ada 100 miliar, 25 miliar mundur dan sebagainya. Jadi proses kelahiran IKN ini berdasarkan data yang tidak benar. Tapi kalau kita mau bicara lebih terbuka lagi, ini adalah data-data yang bohong. Jadi saya rasa adalah investor ini akan melihat di mana proses kelahiran cacat, di mana kemudian legalitas IKN juga dipertanyakan. Bahwa konsep otorita ini adalah suatu konsep yang melenceng dari Undang-Undang Dasar, yaitu pemerintahan daerah. Kalau kita lihat lagi, Pak Jokowi ini selesai tahun 2024. Suatu yang heboh, mana bahwa penundaan pemilu itu adalah digadang-gadang untuk menggolkan IKN. Karena ini mundur, mau diharapkan 2022 menjadi 2027. Tapi tidak ada investor mau investasi di negara dengan melanggar konstitusi. Belum lagi, satu hal lagi, yaitu kalau kita lihat tidak ada ibu kota dibangun atas dasar komersial. Seperti kayak begini. Nah, disinilah bahwa peran-peran oligarki ini semua bermain.